Instagram. Ya, Instagram tuh merupakan salah satu aplikasi yang bisa dibilang cukup tua, yang luncur sejak tahun 2010. Tapi, mungkin dari beberapa lu bisa tahu algoritmanya Instagram tuh salah satu yang paling bagus. Bahkan paling lebih bagus daripada YouTube, Google, TikTok dan segala gitu. Gue juga sampai bingung karena kayak mungkin karena dari hasil riset gue sendiri yang menurut gue Instagram tuh paling bagus. Pokoknya paling menurut gue paling bagus, oke. Dia punya algoritma untuk konten tuh salah satu yang paling bagus buat gue. Dia juga rekomendasiannya juga cukup bagus. Tapi mungkin beberapa dari lu bisa dapat beberapa konten yang cukup unik. Ya, bisa dibilang konten ini apa? Konten orang-orang, konten orang-orang di konten orang-orang banyak sekali ya. Maaf kalau misalnya kedengaran tolol karena ini YouTube dan gue harus ngesensor cara gue ngomong gitu ya. Nah, jadi gini, ini sebenarnya kejadian udah lama banget. Ini sejak setahun 2 tahun yang lalu itu banyak banget. Pasti lu bisa sampai nge-scrolling berapa banyak reels orang-orang pada mungkin kecelakaan, mungkin war crimes, dropping the bombs, if you understand what I mean, ya. Cukup parah sebenarnya ya. Tapi gini loh, ini tuh kejadian udah lama banget dan mungkin kalau misalnya gue inget-inget lagi, beneran 2 tahun yang lalu. Mulainya dari 2 tahun yang lalu dan ini udah kayak berjangka gitu. Kayak ada waktunya ini keluar gitu loh. Ada waktu di mana algoritma itu ke pick up ya. Dan ya jelas bakal di delete ntar setelah beberapa lama. Tapi tiba-tiba bisa aja ada gitu. Gue nggak tahu siapa yang ngatur, gue nggak tahu siapa yang ngurus, tapi bisa aja tiba-tiba ada war crimes depan lu. Lu lagi scrolling tiba-tiba ada orang gitu tuh, ada orang lagi gitulah. Banyak banyak banget. Kalau misalnya nggak kayak gitu, ada juga sistem censorship yang baru. Kalau misalnya bukan baru sih, udah lama. Ini season sebelumnya. Kalau misalnya mau dibilang ya. Season sebelumnya itu algoritma kayak apa sih? Tahu gak Minion? Kalau misalnya ada yang udah ngerti, oke lah. Jadi gini, dia tuh pakai AI nge-layer di atasnya orang atau orang lagi orang gitu ya. Dan itu minion. Dan pas gue tuh anjing lucu banget, tapi dari suaranya dan dari kayak gerakan patah-patahnya, gue nggak tahu gue skitso, tapi itu kelihatan kayak orang orang lain gitu ya. Jadi ini tuh gimana ya? Terus terang, ini tuh sangat tidak etis bisa dibilang. Tapi gue juga nggak tahu kenapa. Gue jamin bukan gue doang. Pasti banyak dari lu juga masih nge-scrolling terus, walaupun sudah melihat banyak orang yang udah berkali-kali gitu ya. Ataupun dia gini atau lagi melakukannya gitu kan. Gue sendiri nggak tahu terus terang. Oke. Apakah karena kita bisa melihat orang mengalami kehidupan yang lebih sulit dari kita, jadi kita kayak oke lah, hidup kita masih santai, jadi kita lebih seneng, ataupun emang kita suka melihat orang yang kecelakaan, yang mengalami kesedihan. Tapi gue rasa bisa juga karena ini tuh kan harusnya app family friendly, quote on quote, tapi banyak yang tidak family friendly ish gitu ya. Tapi rata-rata rada PG-15 lah, PG-15, PG-13 gitu ya aplikasinya. Mungkin dari situ terbawa suatu komedi di mana hehe lucu di aplikasi begini ada orang gitu, ada orang ada orang yang melakukan gitu loh. Kenapa kita masih mau nge-scrolling kayak gitu? Apakah kita itu sosiopat? Karena bukan gua doang, banyak banget berhubungan, banyak banget likesnya. Gue tahu banyak banget likesnya ya. Karena selain Instagram punya yang gini, juga ada yang bisa dibilang racist,
ish gitu ya, bisa dibilang racist. Memang banyak juga yang kayak em, cewek-cewek dansa segala, kasih lihat toket lah sana sini gitu. Nah, ya cukup normal sih itu, di mana-mana juga ada pasti gitu kan. Cuman kan kalau misalnya yang unik itu ya buat gua ini. Kalau lu ke Instagram lihat cewek, oke, maksudnya kayak predictable. Oke, Instagram lihat-lihat cewek cakep, lihat cewek dansa lah segala apa, melakukan segala hal tolol, pamer-pamer sana sini. Oke, tapi ini kenapa gue bilang unik? Unpredictable. Tadinya unpredictable. Nah, tapi tiba-tiba setelah berapa lama scrolling, malah kejadian. Ada satu, gini loh. Kalau misalnya lu sering scrolling yang gini, ada juga yang kejadian kalau misalnya di factory worker. Gue sadar kalau misalnya gue udah terlalu gila pas gue lihat orang kerja di factory, dan gue perasaan, bukan penasaran, kayak kapan ini akan menjadi disaster. Dan tidak datang disasternya, orangnya selamat dan orangnya bekerja dengan normal. Itulah ketika gue merasa algoritma sudah, gimana ya, retention rate-nya mungkin sekarang sudah diubah metanya menjadi ini. Karena udah berkali-kali kayak gini, kayak mungkin udah dites sama algoritma berapa kali, karena beberapa, bisa bilang seasons, udah terjadi beberapa season melihat orang ya gitulah, banyak banget gitu loh. Bisa juga karena kayak dari manusia sendiri, di mana manusia suka lihat drama, suka lihat ke negatifan gitu ya, bisa dibilang. Ya gimana? Kalau misalnya lu nggak percaya sama gue, news paling bagus apa? Paling populer apa? Drama. Paling populer apa? Yang negatif. Kalau misalnya news yang bagus-bagus happy doang, mana ada itu? Ada sih, ada. Oh jamin ada. Cuman nggak sesukses yang negatif gitu ya. Tapi gitu aja, gue pengen ngecerita tentang ini doang. Bagi lu pada yang superstition dan yang sering-sering nonton reels yang let's just say dark jokes-nya kelewatan. Terus terang, IG itu dark jokes-nya kelewatan, dan gue suka itu. Karena gue sendiri dark jokes-nya cukup parah juga, terus terang gitu ya. Tapi ya gitu aja, thank you udah memberikan waktu lu kepada gue, dan ya gitu aja, thank you udah nonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.